Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Hanifah binti Nu'man, NIM F1D017024. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirarama selaku dosen pembimbing PKL saya, dan juga kepada Bapak Lanang selaku pembimbing lapangan saya. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton seminar PKL ini. Judul dari praktek kerja lapangan yang telah saya laksanakan yaitu Sistem Pencatatan Rekam Medis Digital Klinik Mitra Medistra berbasis web dengan Laravel dan MySQL. Dari judul tersebut kita ketahui bahwa PKL ini dilaksanakan di Klinik Mitra Medistra yang berlokasi di Jalan Energi nomor 45 Karangpanas Ampenan. Nah, mengapa harus sistem pencatatan rekam medis? Menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis, bahwa rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, di Klinik Mitra Medistra ini, untuk pencatatan rekam medisnya masih menggunakan cara konvensional, yaitu pencatatan manual, di mana dokter yang bertugas akan menuliskan hasil pemeriksaan pada sebuah kertas kontrol, kemudian data tersebut direkap dengan dituliskan kembali pada buku besar khusus untuk rekam medis. Lalu, apa saja sih manfaatnya jika dibuatkan sistem khusus pencatatan rekam medis? Yang pertama, membantu dokter dan perawat untuk melakukan pencatatan hasil pemeriksaan pasien dengan lebih efisien. Yang kedua, mengorganisir data sehingga lebih tertata rapi dan mudah dilakukan pencarian data. Yang ketiga, mempermudah jika nantinya data rekam medis ingin digunakan untuk kegiatan penelitian tertentu. Dan yang terakhir, meminimalisir kerusakan data rekam medis pasien di Klinik Mitra Medistra. Selanjutnya, di PKL ini saya menggunakan Laravel sebagai framework untuk mengkodekan sistem dan juga MySQL sebagai database-nya. Lalu untuk metode pengembangan sistem, saya menggunakan metode waterfall model, di mana metode ini merupakan sebuah metode yang bersifat satu arah dan tidak memiliki titik balik. Kemudian tahap pertamanya adalah feasibility, di mana feasibility sendiri adalah tahap untuk di mana saya mendiskusikan dengan pihak-pihak klinik apakah sistem pencatatan rekam medis ini sesuai sebagai solusi untuk permasalahan pencatatan rekam medis di Klinik Mitra Medistra. Selanjutnya tahap analisis, di mana ini adalah tahap menganalisa apa saja sih kebutuhan-kebutuhan yang perlu diadakan di sistem pencatatan rekam medis. Selanjutnya tahap desain, ini meliputi tahap desain fisik seperti user interface dan juga tahap desain alur kerja sistem. Selanjutnya tahap implementasi, di mana tahap ini merupakan tahap pembangunan sistem dengan mengkodekannya menggunakan Laravel dan MySQL. Selanjutnya tahap testing, yaitu tahap pengujian apakah sistem sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir tahap maintenance, yaitu tahap pemeliharaan sistem. Nah, ini adalah use case diagram dari sistem pencatatan rekam medis ini, di mana di sini ada 3 jenis aktor, yaitu admin, dokter, dan perawat. Di sini kita bisa lihat bahwa peran admin adalah mengelola data sesama admin, dokter, dan perawat. Sedangkan dokter dan perawat adalah yang berperan untuk data pasien dan data rekam medis. Namun ada beberapa perbedaan di mana dokter tidak dapat menambahkan pasien ke antrian dan juga tidak dapat menambahkan data pasien baru maupun menghapus data pasien yang sudah ada. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pembagian peran ini akan saya jelaskan ketika demo sistem nanti. Selanjutnya, ini adalah entity relationship diagram dari sistem pencatatan rekam medis ini, di mana dapat kita lihat bahwa terdapat data dokter, admin, perawat, dan juga data antrian pasien serta data rekam medis itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo sistem. Nah, ini adalah halaman utama dari sistem pencatatan rekam medis Klinik Mitra Medistra. Pertama-tama kita akan login sebagai perawat. Nah, ketika login sebagai perawat, maka halaman yang pertama akan dituju adalah halaman antrian. Halaman antrian ini hanya menampilkan halaman antrian di hari tersebut dan tidak menampilkan antrian dari hari-hari sebelumnya. Namun, data antrian tetap tersimpan di database. Nah, kemudian untuk pasien sendiri, maka akan ada 2 jenis pasien yang datang, yaitu pasien baru maupun pasien lama. Untuk pasien lama dapat langsung kita lakukan pencarian pasien di sini. Namun untuk pasien lama akan kita lakukan pencarian saja di sini, dan untuk pasien baru kita lakukan penambahan pasien terlebih dahulu. Nah, ini adalah kita akan mencontohkan penambahan pasien baru, di mana nomor registrasinya langsung diatur dari sistem yang merupakan gabungan antara tanggal pertama kali pasien datang dan juga urutan pasien datang di hari itu. Nah, misalkan nama pasien, tempat lahir,
mataram, kemudian tinggi badan kita isi asal saja. Nomor becek BPJS kita kosongkan dulu, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir juga kita isi saja asal, kemudian nomor telepon kita kosongkan dulu, kemudian alamat di Mataram. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ketika data pasien berhasil ditambahkan, kita sudah bisa menambahkan data pasien tersebut ke dalam antrian dengan cara mencarinya di sini. Nah, kemudian kita sudah mendapatkannya, kemudian kita masukkan ke antrian dengan mengisi data poli yang dituju oleh pasien dan juga keluhan pasien secara umum. Misalkan batuk, pasien batuk, pilek, dan demam. Hal ini biasanya karena sebelum bertemu dengan dokter pasti pasien akan ditanya dulu mengenai nama dan kemudian tujuan pasien datang. Nah, setelah tersimpan maka dapat kita lihat pasien sudah masuk ke dalam antrian. Nah, di sini pasien dapat dilakukan pemeriksaan terhadapnya, di mana ini adalah tahap mengisi data rekam medis terhadap pasien. Nah, mengapa perawat memiliki hak akses terhadap rekam medis? Dikarenakan di Klinik Mitra Medistra ini sendiri terdapat perawat-perawat yang memang bertugas untuk pengelolaan rekam medis, di mana untuk sistem ini sendiri, semisal dokter tidak melakukan pengisian data rekam medis setelah memeriksa, namun didampingi oleh perawat sehingga perawat yang merekap atau lain sebagainya. Kemudian kita praktekkan saja kalau sebagai perawat kita lakukan pemeriksaan. Nah, dapat dilihat di sini ada nomor registrasi, nama pasien, tanggal dan tanggal untuk pemeriksaan ini, kemudian ada poli yang dituju, kemudian di sini kita bisa memilih nama dokternya, semisal yang ini. Kemudian untuk ini kita coba saja isi asal dulu. Nah, kemudian alergi kita kosongkan. Nah, di sini ketika diperiksa oleh dokter pastinya akan ada tahap anamnesis di mana dilakukan pasien akan ditanyai secara mendetail, baik itu mengenai keluhannya, kemudian bagaimana tepatnya pasien rasakan, kemudian riwayat penyakit, riwayat keluarga, dan juga berapa lama pasien telah merasakan sakit dan lain sebagainya. Kita contohkan saja di sini batuk, pilek, dan demam. Kemudian sakit tenggorokan, serta adanya suara tambahan ketika tertidur atau dinamakan stridor. Semoga tidak salah ya namanya. Kemudian diagnosisnya misalkan saja batuk, pilek, dan demam. Kemudian terapinya kita contohkan saja misalkan paracetamol 2x1 dan juga amoxicillin 3x1. Kemudian kita coba simpan. Nah, setelah disimpan maka kita akan diarahkan ke halaman data individu pasien, di mana dapat kita lihat di sini ada data identitas pasien. Nah, di sini perawat dapat melakukan penghapusan terhadap data pasien, juga pengubahan data pasien, serta pada rekam medis juga dapat melakukan percetakan, penghapusan, pengubahan. Nah, di sini akan kita coba kita akan mempraktekkan untuk pengubahan data rekam medis. Seperti ini, misalkan ada yang ingin ditambahkan pada diagnosis, yaitu misalkan adanya seperti itu. Kemudian kita simpan lagi. Data rekam medis telah diubah. Kemudian kita juga dapat melakukan penghapusan data rekam medis. Kemudian kita bisa juga cetak. Kita lihat yang bentuk cetaknya dulu. Nah, ini untuk percetakannya masih merupakan contoh saja, belum terlalu rapi. Nah, kemudian kalau kita melakukan penghapusan terhadap rekam medis, maka seperti ini. Nah, sudah untuk pengubahan data pasien seperti ini. Nah, misalkan di sini yang mau kita rubah itu nomor teleponnya. Kita simpan. Sudah, data pasiennya berhasil diubah. Kemudian kita juga bisa menghapus data pasien. Nah, setelah itu untuk peran perawat sampai di sini aja. Kemudian kita akan mencoba untuk login dari sisi dokter.
masuk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada antrian ini statusnya sudah berubah menjadi sudah diperiksa, sehingga jika ada pasien di antrian berikutnya dapat dilakukan pemeriksaan ke pasien berikutnya. Nah, untuk dokter sendiri selain sebelumnya di dokter ini untuk antrian kita tidak bisa melakukan penambahan pasien baru ataupun menambahkan pasien ke dalam antrian karena itu merupakan tugas dari perawat. Nah, yang dapat dilakukan oleh dokter di sini adalah untuk misalnya kita lihat di pasien. Nah, dokter juga tidak dapat untuk menghapus data pasien karena kan itu adalah urusan nanti perawat. Sedangkan untuk dokter cuma bisa mengubah karena ketika pemeriksaan mungkin kadang ada yang berubah, misalkan nanti diperiksa berat badannya seperti itu, maka dokter bisa mengubahnya misalkan menjadi 45 kemudian disimpan. Nah, itu saja dari perbedaan antara dokter dan perawat. Kemudian yang terakhir adalah aktor yang berperan untuk mengelola data-data user, yaitu admin. Di sini kita akan login sebagai admin. Nah, di sini halaman yang pertama akan ditampilkan ketika login sebagai admin adalah halaman data dokter, dan selain halaman data dokter pada hak akses admin terdapat data perawat dan juga data admin, di mana di sini kita akan mencontohkan yang pertama pada data dokter untuk mengubah data dokternya. Misalkan passwordnya Apolosan. Oke, kita simpan datanya. Nah, setelah itu selain data dokter terdapat data perawat yang tampilannya seperti ini dan juga data admin. Nah, di sistem pencatatan rekam medis ini dokter dan perawat tidak memiliki akses untuk mengubah data mereka masing-masing. Semuanya merupakan wewenang admin. Jadi jika ada admin yang berhenti bekerja atau dokter yang berhenti bekerja maupun perawat, itu nanti admin yang menghapus datanya, dan juga untuk pengubahan data juga dilakukan oleh admin. Jadi dokter dan perawat hanya mengelola data-data pasien dan juga data rekam medis. Itu saja kita contohkan di sini untuk penghapusan data admin. Nah, data admin telah terhapus. Sudah, itu saja dari bagian admin. Dengan selesainya 3 aktor, maka selesai juga demo sistem. Kita kembali ke pembahasan. Nah, kemudian ini adalah kesimpulan dan saran dari pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, di mana kesimpulan yang pertama adalah pembuatan sistem pencatatan rekam medis klinik Mitra Medistra ini berfokus pada permasalahan pencatatan dan rekap rekam medis di klinik Mitra Medistra. Pada sistem ini, dokter dapat menyimpan rekam medis pasien dan perawat dapat mengelola data pasien serta membantu dokter melakukan rekap rekam medis jika diperlukan. Sedangkan admin berperan sebagai pengatur data-data user yang dapat mengelola sistem. Kemudian yang kedua, penggunaan framework Laravel memudahkan dalam pengkodean sistem. Yang ketiga, hasil pengujian dengan metode black box, seluruh fungsi telah berjalan dengan seperti yang diharapkan oleh pengguna sistem, khususnya tenaga pekerja kesehatan di klinik Mitra Medistra. Kemudian saran dari saya sendiri, yang pertama, penanganan form dalam sistem masih kurang baik. Diharapkan ke depannya sistem dikembangkan sehingga dalam pengisian data pasien dan rekam medis langsung diberikan pesan error berupa alert yang jelas di dalam form. Jadi ketika misalkan salah tipe data atau sesuatu dari form yang wajib diisi, itu bisa langsung diberikan alert sebelum diklik submit, seperti itu. Kemudian yang kedua, diharapkan ke depannya sistem mencatat lebih banyak data yang relevan dengan sistem di klinik, seperti data lengkap dokter dan pasien, serta statistik pasien maupun klasifikasi pasien berdasarkan beberapa kriteria, sehingga memudahkan dalam evaluasi perkembangan klinik di masa mendatang. Sekian dari saya. Untuk yang punya pertanyaan, langsung saja ditulis di forum discussion-nya, dan kalau ada saran dan juga kritik, silahkan ditulis juga. Terima kasih untuk perhatiannya, dan selamat menjalankan sisa ujian akhir semester bagi yang masih UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.